Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saini Rafael Ikrom dari kelas KPIB Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Pada kali ini saya akan menganalisis video podcast dari channel YouTube Raditya Dika yang berjudul Komedian Ini Ribut Sama Gen Z. Baiklah, pada kali ini saya akan menganalisis video podcast dalam konteks komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ada 3, yaitu yang pertama ciri-ciri komunikasi, yang kedua ada kebutuhan dasar, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol, dan yang ketiga kita akan melihat dan mengetahui model komunikasi apa yang digunakan dalam podcast tersebut. Baiklah, kali ini saya akan melihatkan video podcast Raditya Dika yang dalam konteks komunikasi, ciri-ciri komunikasi. Baiklah, langsung saja saya akan memulai pembahasannya. Bisa teman-teman lihat pada cuplikan video ini. Kali ini gue akan ngobrol dengan Oza Rangkuti, seorang konten kreator yang juga kritikus Gen Z. Mari kita langsung ngobrol. Kenapa sih, Za? Lu kenapa sih kerjanya mengkritik Gen Z mulu? Gue biarpun mungkin di konten gue mengkritik, tapi di real life gue merangkul Gen Z bang. Gue memfasilitasi. Oh gitu. Iya. Memfasilitasi maksudnya gimana? Memfasilitasi kayak gue mempekerjakan Gen Z, terus nongkrong bareng juga gitu. Mempekerjakan Gen. Lu tuh masuk apa? Milenial? Gue milenial 91. Kan Gen Z kalau nggak salah mulai dari 97 ya bang. Gue masih masuk milenial, tapi milenial ujung. Iya. Ya kan? Batasnya di 83 apa 84 ya? Lupa deh tuh kalau atasnya milenial deh. Tapi berarti kita masih satu generasi. Kita masih satu generasi. Walaupun lu udah fase 2 nih. Gue udah fase 2. Iya kan, udah fase bawahnya fase kan. bawahnya. Tapi masih satu kloter lah kita. Satu kloter. Masuk Gen Z nih. Masuk ke Gen Z. Terus tuh. lo kata-katain tuh Gen Z kan. Gue gak kata-katain bang, maksudnya kayak Lo di konten lo kan semuanya. tapi kan Maksud kok gua- kalau lu bilang kata-katain kesana gue kayak goblok lu, kesana kan kayak gitu. Ini kan gak contoh juga. contoh. Iya. Kenapa Instagram stories liburan harus dijadiin highlight? Itu Nah. kan artinya lo ngatain Gen Z. Gue justru kayak menurut gue itu ya bagus gitu. Bagus karena Kayak lu bisa memperlihatkan liburan lu jadi highlight gitu kan, gak semua orang bisa bang. oh. Iya kan, dan gak semua orang mau juga sih sebenarnya. Nah, pada cuplikan video tersebut bisa kita lihat bahwa ada beberapa ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama ada individual, yaitu yang dimana Raditya Dika sebagai komunikator dan Oza Rangkuti sebagai komunikan. Yang kedua ada pengetahuan personal, yang dimana si Raditya Dika ini mengetahui bahwa Oza Rangkuti sebagai komunikan yang seorang komedian dan konten kreator. Nah, sekarang kita akan memasuki 3 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah afeksi. Sebelum kita menjelaskan tentang afeksi, kita akan melihat cuplikan dari video ini. Dulu gue mungkin di MIC gila gak sih. ngerasain, tapi di game online dulu banyak tuh yang kayak kena hode. kena hode. Jadi dia hode kan, terus kayak dia jadi priest gitu, terus kayak kakak bagi item dong. Dan kayaknya dulu kita beneran percaya ya cewek nih ya emang dia ya udah karakternya yang main juga cewek juga pasti gitu. Soalnya kan. support kan. Makanya- Chris kan support kan. Iya makanya Biasanya bagus sebenarnya game-game kayak Mobile Legends kayak Dota kayak ya udah jelas gitu, yang cewek cowok tuh di hero-nya kan. Oke. Kalau dulu kan lu milih pas daftar nih Ragnarok gitu, lu milih lu mau karakter lu mau cewek apa cowok. Nah selalu ada cowok yang pura-pura jadi cewek tuh. Tapi emang gue juga sering kok main jadi cewek. Menjadi hode lu. Maksudnya enggak pura-pura jadi cewek ya. Karakternya aja cewek Karakternya kan. cewek. Nggak tahu lebih seru juga sih ngeliat karakter cewek gitu. Tapi kalau ada yang nanya lu ngaku lu cowok kan? Ya iya. Iya. Nah Ya, kalau iya. hode kan kayak nggak ngaku gitu bang. Ya tapi zaman-zaman iseng dulu ya, namanya juga anak muda ya. Pernah aja gue ngerjain orang juga pura-pura jadi cewek. Iya sih.
Eh, Iya sih pernah juga sih. nanti suruh nunggu di mana padahal kita nggak dateng. Wah kayak gue gak sepakat itu bang kayaknya itu. Dulu Oh, kan pernah tuh? zaman kenakalan remaja dulu tuh. Lu intip dari jauh tuh sih orang itu. Enggak, biarin aja udah. Dari cuplikan video tersebut bahwa kita bisa melihat Raditya Dika dan Oza membahas tentang karakter di dalam video game yang membuat suasana podcast menjadi ceria. Dan yang kedua adalah inklusif. Sebelum kita membahas tentang inklusif, silakan teman-teman untuk melihat cuplikan video ini. Oke. Memang paling bener ya MIRC sama Kaskus lah zaman dulu bang ya. Itu kayak gak ada yang berantem ya di situ. Lo main gak MRS sih? MIRC gue cuma kayak nontonin orang di warnet dulu. Gue waktu itu belum terlalu ini banget. Gue dulu main tau itu. MIRC kan. Lo gak main ya? Cuma nontonin doang kan? Nontonin karena gue belum tahu caranya kan. Itu kan susah banget tuh cuma modal teks doang gak ada foto Iya. ya kan. Pak, gue sampai bikin channel dulu. Channel di MIRC. Channel di MRC. Bahas apa? Bang, random aja. Jadi lo tahu ini kan kayak ini lucu banget. Jadi nama show gue kan cerita sialku yang paling baru. Sebelumnya kan cerita sebelku, Cerita sebelku, aku, iya. gitu-gitu kan. Dulu nickname gue cerita ayah. Serius. Cerita ayah. Kenapa? Karena lagunya Nugi. Laguin Nugi. Gue suka Nugi dulu. Oh yang takut cerita Ayah, takut tambah ayah. Karena emang ayahnya Mr. Popo kebetulan juga ngasih cerita serem Iya, mungkin. takut tambah ayah juga kan. Masa lebih dari 2? Lebih dari 1 mas. Enggak, kenapa cerita ayah bang? Aku nu kenapa cerita ayah? Lagu Nugi. Oh. Jadi gue seneng gitu lagu. Tapi orang di MRC suka nanya gak kayak, Kak kenapa nama lu cerita ayah gitu? Enggak sih, tapi gue dianggap orang gede. Oh karena lu cerita Karena ayah. cerita ayah. Iya. Dari cuplikan video tersebut kita bisa mengetahui bahwa inklusif adalah komunikasi yang saling menjadi bagian, yaitu yang dimana komunikator dan komunikan saling menghargai, saling menjadi bagian, dan saling memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Yang dimana bisa kita lihat Raditya Dika dan Oza Rangkuti membahas tentang sosial media pada zaman dahulu yang bernama MRC. Yang selanjutnya adalah materi kontrol. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang materi kontrol, silahkan teman-teman untuk melihat cuplikan video ini. Nah itu kan masih kelihatan banget tuh. Oh, kalau kok 20 tiba-tiba kan. ada ini nih yang profil picture-nya pantai ini apa Iya nih? Gitu. itu. Nah sampai akhirnya gue ketemu seorang Gen Z yang ngasih tau gue kayak, lu gak perlu bikin third account. Lu bisa view story tanpa kelihatan Gimana lu caranya? nge-view story ini. Jadi misalnya gini ya. Anjir, gimana caranya? Nih untuk para stalker ya, ini ilmu nih. Nih misalnya gue mau ngeliat story-nya nih Siska Saras bang ya kan. Siapa tuh? Ex-member JKT dia. Oke. Nah tapi gue gak mau Siska lihat kalau gue view story-nya. Nah kalau gue langsung kayak gini, ketahuan nih. Gue nge-view story-nya kan. Kalau kayak gini nih. Nah jadi gue gak buka story-nya dia. Gue buka story orang sebelumnya. Terus gue pause gini. Terus gue geser kayak gini bang. Ngintip. Jadi kayak setengah doang kayak gini. Itu gak ketahuan kalau tuh view story. Gue bilang kayak, pantas lu pada stres selama ini gitu. Dengan kayak ribet banget buat ngeliat story doang gitu kan. Itulah sosmed tuh jadi susah bang sekarang gitu. Dalam cuplikan video tersebut bisa kita simpulkan bahwa si Oza Rangkuti mengajari Raditya Dika dan orang-orang dalam podcast untuk menjembunyikan menonton story orang di dalam sosial media. Itulah efek dari kontrol. Baiklah, saya akan menjelaskan efek dari kontrol. Kontrol adalah efek saling mempengaruhi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui dan akan mencari tahu model komunikasi apa sih yang ada di dalam video podcast Raditya Dika tersebut. Bisa kita lihat di dalam cuplikan video ini. Kejadian Bang Radit sebenarnya. Makanya lo melunak sekarang. Bukan, enggak juga. Jadian sama Gen Z. Nah, dan setelah gue itu ibaratnya ya. Lu kayak tentara perang nih. tentara perang. Tentara perang ngelawan sebuah komplotan lah gitu. Iya. Terus
lo jatuh cinta sama Iya. anggota komplotan sih, itu. Iya sih. Padahal selama ini lo memerangi mereka. Tapi setelah gue pacaran sama Gen Z baru gue paham bang, kayak oh nih It Gitaf enak juga nih ternyata gitu, kayak oh Krombolo nih ternyata enak juga gitu. Jadi kan gue juga ngatain tapi memahami bang Oke. gitu endingnya, iya memahami. Satu-satu ya. Iya. It Gitaf gue tahu, gue pernah It ngobrol. Gitaf, Enak ya kan. lagunya tuh. It Gitaf gue juga kenal, tapi pas awal tuh gue kayak kenal doang, tapi gue kayak Git tapi gue gak terlalu masuk nih lagu lu gitu. Kalau sekarang kayak Git kapan manggung? Ini gue paling depan nih sekarang deh. Gitu karena gue udah ngerti sekarang maksud lu apa. Enak tau lagunya. Enak. Dia adanya temen gue, takut tumbuh ke bawah, takut tumbuh ke bawah. Ya itu kalau itu semua orang takut memang karena kan itu. Tapi Takut kan kalau tumbuh sekarang dewasa, ya. satu-satu, kalau sekarang satu-satu bang, ya kan. Itu lagu baru Kan dia. ada, iya takut tambah dewasa udah agak lama itu. Oh sekarang apa? Sekarang kayak satu-satu. Bukan. Ada satu-satu pokoknya. Nggak, gua nggak tahu apa. Ada. Kayak oh aku sudah tak marah tahu. gitu. Iya. Iya kan. Iya, Nah tahu. makanya pas gue denger kayak oh iya nih gue juga kayaknya udah gak marah nih sama Gen Z gitu. Jadinya gue merasanya ya kan. Sambung-sambung. Dari cuplikan video tersebut kita bisa mengetahui bahwa Raditya Dika dan Oza Rangkuti menggunakan model komunikasi interaktif. Model komunikasi interaktif adalah model komunikasi dua arah yang saling umpan balik, yang dimana Oza Rangkuti memberitahu ke Raditya Dika tentang pacarnya yang berasal dari Gen Z dan membuat Raditya Dika kaget. Kagetnya Raditya tersebut bisa memecahkan suasana di dalam podcast. Bisa kita ketahui bahwa Oza Rangkuti ini adalah konten kreator yang selalu mengkritik generasi Z. Baiklah, itu saja pembahasan saya tentang menganalisis video podcast pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah juga saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.